Hai singers, ketemu lagi dengan saya Indra Aziz di Vokal Plus. Kali ini programnya agak beda ya. Sebagai penyanyi, sebagai artis ya kan, sebagai baik kamu independen maupun bukan independen, pokoknya sebagai musisi kamu harus mengetahui what's going on in the music industry ya kan, mengenai news, the latest gossip. Makanya saya adakan program ini berkolaborasi dengan ini keren banget ya, Pop hari ini guys. Yeay. Dan hari ini kita kedatangan langsung pemretnya. Jadi nggak main-main, nggak nanggung, langsung pemretnya Bapak Anto Arif. Yes. Halo semuanya. Yeah. Welcome bro. Welcome. Welcome. Ini gue nyebutnya apa nih? Singers. Singers. Iya, Yeah, karena halo, teman-teman singers. yang lagi nonton ini biasanya singers biasanya ya. Okay. Ada juga yang silent watcher, nonton doang tapi jarang nyanyi. Tapi nggak apa, yang penting kita akan mengetahui nih what's the latest update di dunia musik Indonesia. Yes. Oke. Jadi sebelumnya kita kenalan dulu dong nih. Apa sih Pop hari ini? Iya, Pop hari ini tuh portal musik ya. Isinya memang berita, artikel, semua tentang musik dan 100% Indonesia. 100% Indonesia? Yes, cuman musik Indonesia. Jadi nggak bahas sesuatu yang lain. Oke. Kayak gitu. Jadi di situ ada wawancara, ada review album, ada listicle, yaitu artikel-artikel yang bernomor gitu kan. Terus ada news pasti ya, ada news harian, siapa yang bikin apa, lagi rame apa gitu, dan semua itu bisa diakses di popharini.com. Dan tapi ada juga kita juga ada juga di TikTok dan TikTok? dan di Instagram hey. dan di Twitter. Oke. Jadi komplit lah. Dijamin kalau kamu follow TikToknya Pop hari ini nggak akan ketinggalan music news dan what's going on in the music world Indonesia ya. Yoi. 100% Indonesia. Oke nih, kalau gitu kita langsung aja masuk ke topik pertama. Ada apa sih? By the way, kita sambil syuting ini lagi war tiket Coldplay ya. Yoi. Dan katanya 5 menit udah habis nih. 5 menit. Gile ya. Sebelumnya pernah nggak? Apa selalu gitu kalau war tiket itu? Kayaknya nggak ada yang sebesar nama Blackpink ya waktu itu ya. Blackpink. Blackpink Iya, itu nggak bener. tahu tuh kayak gimana tuh Blackpink tuh. Oke, apa kamu ikutan war tiket ini? Tulis di komentar di bawah. Oke. Iya ngomong konser Coldplay, tapi kemarin juga ada yang baru bikin konser. Siapa tuh? Yaitu Malik and the Essentials. Malik and the Essentials. Iya, Oke. ini konser dalam rangka ulang tahun ke-20 mereka. Hah? Malik and the Essentials 20 tahun? Terus juga yang mungkin lucu aja sih, nggak banyak yang tahu Malik sebenarnya. Beberapa orang juga bingung, karena waktu itu, ini kita juga ngomongin war ticket. Waktu itu kan sempat war ticket dan mereka habis dalam beberapa jam ya. Kurang dari 6 jam kalau nggak salah. Abis langsung 6 jam kurang habis. ya? Oke. Terus udah gitu pada protes, ini siapa sih, band apa sih kok habis gitu kan. Terus juga tiketnya kok mahal sih, ini band apa sih kok tiketnya mahal sekali gitu kan. Iya. Tapi yang jelas gini ya, ya Malik tuh udah masuk ke usia 20 tahun ini ke-21. Oke. Dan menandai jejak mereka dengan dia bikin konser tunggal ya. Jadi memang konser tunggal ini adalah sesuatu yang penting banget sih buat musisi. Dalam sebuah milestone perjalanan Yes. karir setiap musisi Iya, ya. setiap musisi. Band seperti Malik and the Essentials gitu ya. Dan Malik sendiri baru selama 20 tahun baru sekali bikin konser tunggal. Mungkin band lain udah beberapa kali. Nggak pernah sih. Belum pernah ya? Iya. Kalau band-band lain yang udah pernah konser tunggal itu contohnya siapa? Paling muda mungkin Naif ya. Naif itu kan pernah bikin yang Night at Showberg yang direkam. Ya. Kemudian dia kemarin rilis album terakhir tuh sebelum bubar, 7 Bidadari, juga dia bikin konser tunggal. Oke. Tulus juga. Tulus Oke. kan setiap kali habis rilis album selalu bikin konser tunggal. Keren. Kamu pengen nggak bikin konser tunggal ya kan? Ini menandai bahwa kamu tuh seorang artis atau sebuah band ya, Iya. yang sudah memiliki menancapkan benderanya di dunia musik. Yes. Gitu. Yes, kayak wisudaan mungkin ya kalau Wisudaan, bisa dibilang ya. oke. Ya, jadi kayak sekolah kan rilis album bisa disebut wisudaan pertama. Tapi bikin konser tunggal juga itu wisudaan lainnya gitu ya. Oke, wow, kebayang ya ini milestone yang benar-benar. Ayo teman-teman, kalian juga pasti harus bisa ya bikin rilis single dulu deh pertama ya kan. single dulu. Mulai dari situ, ntar bikin album, dan one day who knows bisa konser tunggal seperti Malik and the Essentials. Yes. Nah, by the way, bagi yang belum tahu nih, mungkin siapa tahu ya ada yang nggak tahu Malik. Iya. Kalau gue sih dari dulu, mesti album Malik pertama itu kalau ada You're my sunshine, you're my sun. Itu suara saya guys.
Oh iya, di Ponpin waktu di Ponpin ya. Jadi gitu. saya termasuk dalam sejarah perjalanan Malik and the Essentials. Luar biasa kan? Lalu berikutnya kita ada ngomongin soal ini ya, pabrik piringan hitam di Indonesia. Pabrik piringan hitam di Indonesia? Akan kembali lagi setelah 50 tahun. Jadi terakhir itu zaman dulu tahun 70-an ada terakhir pabrik piringan hitam itu berdiri tahun 70-an. Di Indonesia? Karena kan piringan hitam di Indonesia kan zaman dulu banyak sekali kan ya. Dan setelah tahun 70-an tuh beres, bubar karena ada kaset. Era kaset, lebih murah, produksinya gampang, dijualnya murah. Terus udah gitu, ya udah kaset, kemudian kesana-sana ada CD segala macam gitu. Itu pabriknya bangkrut. Tapi kan di Indonesia nih ya, sejak tahun 2000-an mungkin ya, kan kita udah mulai, ya bisa dibilang skena musik independennya kan BM ya, jadi pengen rilis piringan hitam gitu kan ya. Mulai deh tuh banyak bikin-bikin band lokal yang dirilis dengan piringan hitam, tapi kita mesennya keluar negeri, selalu keluar negeri sih, karena di sini kita nggak ada. Dan keluar negeri itu dibela-belain banget, dipesan keluar negeri, karena kenapa kan piringan hitam tuh format terbaik ya. Format terbaik untuk mendengarkan musik. Untuk mendengarkan musik. Kenapa tuh? Karena ya kualitas audionya, kemudian tetek bengek alatnya juga tuh, jadi kayak untuk mendengarkan sebuah lagu itu tuh melewati proses yang panjang gitu. Jadi hi-fi-nya harus bagus. Kemudian memang penyimpanan data di bahan vinil itu memang itu yang terbaik karena dia dibikin fisik kan ya, diukir. Oh iya, diukir seperti gitu. Jadi karena si vinil ini adalah media medium terbaik untuk menyimpan sebuah album. Jadi band-band kita tuh banyak dari dulu bikin luar negeri. Yang beli ada tuh? Ada. Dan siapa? ini kan sebenarnya maksud gue gini, sekarang kan kita mau dengerin musik, buka aja YouTube, buka aja Spotify. Kenapa mesti vinyl? Nah, sebenarnya agak lucu ya mungkin. Kayaknya orang-orang tuh ada kejenuhan sama musik digital. Sebenarnya kan ini juga tren global. Jadi di luar negeri juga udah 10 tahun, 15 tahunan terakhir tuh tren penjualan piringan hitam tuh meningkat banget, Ziz. Iya, bahkan CD itu masih kalah gitu. Ya, CD mah udah nggak ada ya. Ini di cuma Indonesia vinyl, global nih? Secara global. Secara global. Nah, yang paling parah sebenarnya kemarin tuh sempat ada kejadian semua pemesanan piringan hitam itu stuck, macet karena Adele dan Metallica. Kenapa? Mereka produksinya banyak banget disebar karena ya pembelinya banyak. Jadi album baru Adele waktu itu dia bikin berapa puluh juta, ribu, gua nggak ngerti lah. Sampai pabrik-pabrik seluruh dunia tuh overload. Jadi ngurusin Adele tuh. Ngurusin Adele doang. Dan itu salah satunya Indonesia yang kena imbasnya. Kita harus nunggu sekitar 6 bulan lebih, bahkan setahun untuk produksi piringan hitam. Contohnya siapa band atau penyanyi Indonesia yang doyan banget bikin piringan hitam? Piringan hitam ya. White Shoes and the Cups Company itu salah satu yang pertama ya. Salah satu yang pertama. Company. Iya, cocok banget sih dengerin White Shoes pakai piringan hitam ya. Kemarin gue sempat lihat tuh di Instagram kayaknya The Adams ya. The Adams. Yang sampai ngantri-ngantri ya. Ya, dia langsung keluarin tiganya. Ngomongin Naif juga Naif ngeluarin. Nah, kalau yang mainstream sebenarnya banyak nih. Ada The Massive ngeluarin piringan hitam ya. Sama Musika ini cukup aktif dia ngeluarin piringan hitam. Iwan Fals, Chrisye, banyak lah gitu. Nah, yang menarik nih si Musika ini ternyata ya gitu. Jadi hubungannya adalah ketika akan dibuka pabrik piringan hitam lagi di Indonesia, ternyata diam-diam ada pabrik piringan hitam yang udah beroperasi di 2019 sih. Di Indonesia? Di Indonesia. Dan itu kita nggak ada yang tahu. Bahkan sekelas David Karto atau David Tarigan yang emang di areanya di situ, mereka juga nggak ngeh kalau ada pabrik piringan hitam itu. Kok bisa? Jadi kabarnya dia membuat khusus buat Musika. Kayak gitu. Maksudnya bukan khusus secara artinya dimonopoli atau gimana, enggak. Tapi memang orangnya tuh tidak terlalu ngerti industrinya, tidak terlalu ngerti promosinya gitu. Jadi dia cuma membuat waktu itu tuh beberapa buat Musika, sama ada juga piringan hitam Rhoma Irama yang dibikin sama Bravo Records. Kayak gitu. Nah, tapi si pabrik piringan hitam ini berhenti di tahun 2020, bangkrut karena COVID juga ya. COVID sama strategi promosinya yang nggak bagus, makanya diambil sekarang sama PHR Records.
PHR Records itu adalah sebenarnya toko piringan hitam yang ngejual dan bikin juga Gila nih, toko idealis banget berarti ya? idealis banget. Oke. Dia bikin kayak terakhir tuh Hindia. Oh, Hindia. Nadine Amiza. Iya. Itu dia yang Iya. bikin siapa Cocok, lagi ya? cocok. Cocok ya. Emang kalau gue bilang cocok, emang ada ya yang nggak cocok di piringan hitam? Ada nggak tuh? Apa ya nggak cocok ya? Tapi kalau kayak zaman dulu kan pidato aja di piringan hitam. Oh iya, bener juga Pidato ya. proklamasi kita kan Iya. dimuat di piringan hitam, jadi kayaknya emang nggak Nggak terbatas ada ya. yang terbatas. Oke. Kayak gitu. Nah, jadi si PHR ini dia membangunkan kembali si pabrik piringan hitam ini. Jadi namanya PHR Pressing. Itu semua orang bisa tuh bikin di situ? Nanti kedepannya iya semua orang. Sekarang masih Sekarang kalangan itu tertentu? bukan, sekarang tuh masih diurusin listriknya segala macem gitu. Cuman mereka udah announce, Oke. kalau ada. Jadi mereka lagi menyiapkan pabriknya, listriknya, mesinnya lagi dicek lagi kelayakannya. Kalau nggak salah Juni sudah atau Oke. Juli udah bisa. Siap-siap buat kamu semua untuk ngerilis karya kamu di piringan hitam ya. Itu berarti hitungannya buat orang-orang yang beli mungkin jadi semacam memorabilia, Iya. merchandise. Yes, Karena kan yes. itu fisik banget ya. Iya. Termasuk desain covernya, Iya. mungkin di depan, belakang, Iya, apa segala dibuka macamnya gitu nggak kan sih? ya, seru Iya, ya. iya, iya. Ha-ha. Jadi memang itu ada seni tersendiri untuk menikmati musik ya yang Yes. tadi lo bilang ya. Yoi. Kapan sih kira-kira mulai itu? Per Juni. Per Juni Per ya? Juni itu Berarti udah mulai dibuka. bentar lagi ya. Bentar lagi. Ya, siap-siap. Apa tadi infonya bisa lihat di mana tuh? phrpressing.com. phrpressing.com. Ada di Instagram juga, jadi bisa mampir ke PHR Pressing itu tadi. Keren banget infonya. Ini juga yang menarik nih ya, salah satu teman kita, Kuntari alias Tesla Manaf. Tesla Manaf ya. Iya, dia musisi jazz yang hijrah jadi musisi elektronik. Oke. Dia baru tur 12 titik di Jepang. Oh wow. Oke. Iya, dan Tesla ini gimana ya? Banyak hal menarik sih yang bisa dilihat dari karir dia ya, bahwa musik aneh-aneh itu ternyata lebih laku di luar negeri. Kayaknya begitu ya. Iya. Karena benar, kita benar, tahu benar. yang punya musik-musik eksperimental itu sering banget diundang ke luar negeri gitu ya. Dan Iya. mereka udah bolak-balik tur ke sana gitu kan ya. Iya. Termasuk Tesla ini gitu. Dan Tesla ini juga kemarin kan saya berkawan baik sama dia ya. Dia sempat jadi produser album terakhir. Oh serius? Oh, oke, Si oke. 70s OC ini ya. Dan Tesla ini kan memang dia dari gitaris klasik ya, klasik. Terus dia belajar jazz, Ya. dia bikin album-album jazz juga sempet kan tuh, beberapa album. Ya. Tapi kesini-sini dia kayak apa ya, tanda kutip gantung gitar gitu ya. Dia belajar alat-alat elektronik, Iya. musik noise, Iya. bahkan dia belajar trompet. Beliau trompet, tapi suara trompetnya dianeh-anehin gitu ya. Aneh-aneh gitu ya. Iya. Dan dia sekarang pakai nama Kuntari, cuman pakai drummer, dia cuma berdua. Ya udah, dia main ke Jepang kemarin, dia full book, bahkan dia sampai harus nolakin Oke. tawaran manggung. Iya. Karena dia terlalu pack aja. Tapi emang gokil sih. Gue kalau ngelihat Kuntari itu salah satu yang paling aktif tuh di Twitter. Ya. Dan gue ngeliatin kan prosesnya dia Iya. gitu. Mungkin mulai dari bikinnya gimana Ya. sampai jadi gimana. Dia sempat ngerjain film juga bahkan. Iya, Tapi iya. Scoring film ya. yang bikin menarik adalah saat si produser filmnya itu cari Kuntari itu memang karena dia maunya Kuntari dengan musik yang khasnya Kuntari gitu. Iya, Maksud iya. gue berarti kan dia sudah menemukan apa ya apa tuh namanya? Signature, bukan? Signature Signature ya, oke. signature dari sound, dari melodi, harmoni itu dia udah dapat dan itu buat gue sih suatu pencapaian yang gokil banget sih. Iya. Gitu dan gokilnya lagi the fact that dia udah melakukan tour di sekian banyak titik di Jepang berarti ya era sekarang tuh musisi gitu ya toh ya. Iya. Dia nggak harus ngelihat di sekeliling dia aja tapi dia bahkan bisa ngelihat sampai keluar gitu. Iya, benar. Ya nggak sih? Siapa tahu kita di sini lebih dihargai ternyata di Jerman Iya, gitu iya, atau di iya. Jepang gitu Iya kan. sih, ya. Jarak udah bukan masalah ya. Benar. Jadi jarak dan ya wilayah gitu udah bukan masalah. Semua bisa dengerin, semua bisa nonton kita, bisa minta kita gitu kan. Iya. Iya, kayak gitu. Kemudian yang mungkin yang terakhir nih ya. Terakhir nih karena kita lagi ngomongin seru-serunya soal konser juga, kita mau ngebahas ada daftar festival musik beberapa saat ke depan nih. Oh, oke. Iya. Yang gua tahu banyak sekali. Banyak sih. Iya nggak sih? Iya, banyak sekali ya. Yang paling dekat mungkin Java Jazz ya. Tadi kita sempat iya. nyinggung sedikit. Betul. Aha. Itu bulan
Awal Juni ya? Awal Juni ya? Oke, awal Juni, oke. Iya, ya. Mungkin ada lo yang manggung-manggung sana, Iya, jazz Java gitu Jazz kan? tuh gue terakhir manggung Java Jazz itu pas lagi COVID. Pas baru mulai COVID tuh. Oh, itu dia festival terakhir yang ini COVID ya? Iya, Sebelum betul. COVID banget ya? Iya, jadi Terus? itu kan musisi-musisinya juga waktu itu udah pada deg-degan, tapi mereka masih datang Masih gitu datang, kan. Jadi gue waktu itu perform sama beberapa act sih. Kayak termasuk gue sendiri sama ada gue dikolaborasiin sama musisi dari Brazil waktu itu. Udah, abis dari situ, udah tuh Langsung? dead semuanya. Semua mati? Kita semua mati, Acara musik ya stop. kan? Acara musik stop semuanya. Sedih banget ya COVID. Jadi itu terakhir gue manggung di Java Jazz. Nah, yang Java Jazz ini kebetulan gue nggak manggung, cuman gue ada satu penyanyi yang gue tunggu banget. Siapa tuh? Lau Fei. Lau Fei. Iya. Oh, siapa dia, Jis? Waduh, Agak kurang info nih. itu penyanyinya gila banget. Nah, ini gambar di sini. Musiknya juga enak banget. Lokal suaranya atau enak banget. luar? Luar. Oh, luar. Jadi gue discover dia tuh gara-gara apa ya? Sosial media sih. Iya. Jadi ya awalnya gue cuma pikir ya penyanyi sosial media aja gitu, tapi pas gue denger karya-karyanya gila, men. Bener-bener tipenya tuh stylenya yang kayak flashback ke masa lalu ya, dengan style vokal yang vintage gitu. Juga nggak cuma vokalnya doang, cara nyanyinya doang, tapi aransemen musiknya dia ada kan di aransemen orkestra gitu kan. Tapi style orkestranya tuh juga kita kayak nonton film lama gitu, tapi ya itu gue tunggu banget sih si Love itu. Kita bertemu di sana. Lo datang nggak? Datang. Gue lah, datang, pasti datang, lah. insya Allah. Datang Pop dong, hari ini harus pasti dong. dong. Yoi. Iya nggak sih? apalagi selain pop, Kemudian Java ini Jazz? yang ada juga Festival Lokananta. Hah? Iya. Tunggu, ini udah pernah ada belum? Belum, ini baru lagi. Nah, jadi gini. Festival Lokananta, Iya. coba gini. Lokananta itu direvitalisasi sama oleh yang megang M Block. Oh. Wendy Pas dan banget, kawan-kawan ya, gitu. gengnya pas banget. Iya, ya, iya. ya. Jadi ada permajaan dari si Lokananta dan ditandai dengan Lokananta Festival ini. Weekend ini. Weekend ini? Weekend Di sana? ini. Ya, 27-28 Mei. Oke. Gitu. Itu berupa apa tuh acaranya tuh? Yang pasti manggung ya, ada band-band panggung, kemudian mungkin juga ada pameran memorabilia atau apa gitu ya. Ya. Tapi kalau yang manggung-manggung sih ada kayak dari The Massive, metal juga ada Down for Life, Oh, wow. ada Rosa, ada Oke. Sugi Bornean nih yang lagi Sugi rame nih Bornean. di Emang Adams. Apa sih tuh signifikansinya Lokananta itu? Sebenarnya kan Lokananta tuh dulu tempat mencetak piringan hitam ya, salah satu yang bersisa. Bersisa piringan hitam, dan dia kan juga mengarsipkan banyak banget tuh arsip-arsip musik lama Indonesia di sana. Ya. Maksud Indonesia Raya yang asli, pidatonya Bung Karno gitu. Nah, itu kan sebenarnya kan data tuh kunci ya. Ya. Cuman dan sejarah, bagian dari sejarah juga kan, tapi kan kita kan agak cuek nih sama sejarah. Iya, benar. Jadi nggak keurus kemarin. Itu bayangin Sempat mau dibongkar, sempat mau dihancurin ya? Sempat mau dijual. Mau dijual ya? Wah, itu kan koleksi-koleksinya gitu kan, sayang banget ya. Jadi ya ini diambil alih, ya semoga semuanya jadi lebih rapi. Ya kan, didigitalisasi semuanya gitu kan. Jadi orang bukan mudah mengakses gitu kan. Itu kan penting banget ya. Kenapa pemerintah nggak banyak turun tangan sih masalah gini tuh? Aduh, ini bisa kita ngobrolin kali lagi lebih panjang ya. Tapi memang intinya kan ya apa ya? Gue juga kurang ngerti ya, apakah tidak menguntungkan buat pemerintah kah atau secara cuan gitu ya? Mungkin tidak langsung efeknya, padahal ya kan kalau di negara lain budaya itu kan nomor satu ya. Betul. Ya kita masih agak mengejar aja sih. Tapi the good news adalah direvitalisasi ini dan ditandai dengan festival Lokananta ini ya. Yoi. Dan si Lokananta ini bakal juga jadi kayak M Block. Jadi lo bisa ada tempat nongkrong, ada coffee shop, jadi lebih hidup gitu nanti. Ada bisnisnya yang diusahakan agar berjalan gitu. Oke. Itu bisa kita follow infonya di Instagram, di website juga ada ya, Festival Lokananta. Oke. Terus ada lagi itu, ini The 90s Festival. Nah, kalau ini udah pernah dong? Udah pernah kan? Ini diulang lagi. Ini berarti upcoming ya? Upcoming, 12-13 Agustus. Nah, ini buat para singers yang mungkin usianya ya sepantaran kita ya, kan akan seneng nih kan acara ini. Tapi kalian yang muda-muda juga, kalian juga mesti nonton. Iya. Kan kita ini, gue sering bilang ke singers sekali bahwa kita ingin menapak tilas musik. Benar. Iya kan? Iya. Jadi kalau kalian penyanyi masa kini,
Apa Tilas boleh dong, ya. 70s, 80s. Iya. Nah, ini 90s nih. 90s. Tapi 90s tuh tahun gila toh. Tahun gila. Iya. Iya, sepakat gue. Berarti gue kebayang itu festival yang datang pakai bajunya 90s mungkin ya. 90s, ya nggak sih? Iya. Udah gitu, kalau yang pasti musik band-bandnya, act-act-nya tuh. Dan yang pecah nih adalah bintang tamunya The Cardigans. Serius loh? The Cardigans akan main di sini. Sama Oke. Mr. Big juga, Mr. Big. Gila. Gila tuh, itu yang Oke. singer yang suaranya tinggi tuh harus nonton tuh. Berarti ini emang acara reunian ya? Iya. Reunian Paul. Reunian Paul. Wah, ini mesti datang nih Agustus ya. Agustus pertengahan. Oke. The 90s Terus Festival. juga ada, ini masih banyak sih ya sebenarnya ya. Soundrenalin. Soundrenalin sih Soundrenalin nih, Iya. Kapan tuh Soundrenalin? Soundrenalin ini 2-3 September. September. Wah, gila deh, seru banget ya berarti ya. Wow, ramai festival musik ya. Dan itu ya maksud gua kita di situ selain kita dapat hiburan juga, ya kan, kita juga bersosialisasi, menunjukkan diri kita di dunia. Makanya gue selalu bilang gini ke pemirsa, penonton Vokal Plus. Singer. Iya kan, lo mesti kelihatan di dunia sana kalau lo pengen berkembang sebagai musisi, lo mesti self branding, lo mesti nongol-nongol di acara-acara kayak gini nih. Penting banget ya. Festival-festival ini. Itu kalau gue sama anak-anak di kantor punya bahasanya sendiri, yaitu social investment. Kita harus banget nongkrong yang ngabisin 50.000 cepet gitu ya, dan itu gak ada hasil ya kadang-kadang. Tapi jangka panjangnya ada. Benar, setuju banget. Iya kan? Kita harus nongkrong di mana, nongkrong gitu. Itu emang ya social investment itu wajib sih. Dan biar gak ketinggalan, wajib cek pophariini.com karena semua informasinya ada di sana. Yoi. Gokil. Next apa nih? Ada Joyland Festival. Joyland Festival. Joyland Festivalnya juga Apa udah berjalan beberapa kali. Dia pernah dibikin di Bali, sama pernah dibikin di Senayan. Jadi ini adalah festival musik yang ramah keluarga. Ramah anak. Jadi ada area bermain buat anak, kayak ada dongeng, ada lucu apa. Iya, lucu banget gitu. Jadi tapi style band musik tetap musik. Tetap musik. Dan tapi ya tentunya musiknya yang dipilihin ya yang masih masuk ya buat keluarga gitu. Contohnya apa? Kayak kemarin itu, siapa ya kemarin ya? Ntar. Joyland Festival ya. Menarik juga konsepnya nih. Kemarin tuh ada siapa ya? Ada Prep. Pernah dengar Prep nggak? Belum. Kalau tahun ini sih ada Interpol. Itu namanya emang kalau buat yang penggila musik sih namanya seksi-seksi sih. Karena emang si ownernya ini gue kenal, Ferry Darmawan, ini emang penggila musik juga gitu. Cuman dia udah berkeluarga, jadi mungkin dia ngeliat peluang, asik nih kayaknya kalau kita bikin festival yang ramah anak gitu ya. Masih buat keluarga. Nah ini kan ada beberapa festival yang udah lo sebutin nih, ya kan? Dan itu kita tahu festivalnya keren-keren, ya kan? Yang terbaru mungkin Festival Lokananta yang akan datang. Nah kita juga tentu tahu beberapa waktu lalu bahwa ada festival musik yang kemudian gagal, ya kan? Iya. Nah menurut lo ya, dari pengamatan lo tuh, kenapa sih bisa gitu tuh? Ya sebenarnya kalau gue ngeliat sih kayak kemarin juga ada lagi baru banget terjadi kejadian. Jadi memang kita lagi euforia sama peralihan pandemi nih. Event gitu. Kemarin kan kita sukses banget tuh, ada Pesta Pora, ada Synchronize yang tahun lalu kan ya. Kebuka ramai banget, sukses ya. Ya kan maksudnya teman-teman kita yang di berbagai kota itu kan juga kan pengen bikin ya. Cuman ya mungkin mereka belum punya pengetahuan yang cukup baik dalam buat event sebesar itu skalanya mungkin ya. Jadi masih ada pembelajaran yang harus ini juga gitu ya. Nah, cuman di sisi lain juga memang ada orang-orang yang emang nggak capable aja sih. Iya. Bahkan coba-coba gitu ya. Coba-coba udah gitu secara PR-nya juga jelek banget gitu kan. Jadi uangnya nggak balik atau gimana gitu kan. Itu sangat sayang kan ya, mencoreng nama festival lain yang emang mungkin mereka di sisi lain udah menjaga baik itu semua gitu kan. Kayak gitu. Juga ada yang plus juga ada penipuan-penipuan juga ya. Itu sebenarnya benar-benar ini menarik sih ya, euforia peralihan pandemi sih ya. Gitu. Jadi kayak semua orang, dan sosial media juga kan ya. Orang lihat sosial media, wah ini ada festival musik di Jakarta rame nih. Pengen juga dong bikin gitu, pengen juga merasakan gitu kan. Karena susah untuk datang ke Jakarta, jauh kan. Jadi efek-efek seperti itu sih. Wah, seru banget ya apa yang terjadi di dunia musik Indonesia dalam minggu ini ya. Dari konser solo, pembukaan pabrik Piringan Hitam itu gokil banget sih.
juga festival-festival yang keren, dan juga musisi Indonesia yang tour di Jepang sana. Ini benar-benar berita-berita yang menurut gua good news ya kan, dan menginspirasi. Dan juga tentu ya refreshing lah dari berita-berita yang aneh-aneh di luar, aduh ya kan. Kita mendingan ngomongin berita musik aja bersama Pop hari ini. So again, thank you so much Pemret Pop hari ini, Anto Arif. Yes. Thank you brother. Sama-sama Zis. Jangan bosan-bosan mengupdate teman-teman singers di YouTube channel Vokal Plus.